Kak Ipar. Tentu saja. Kak Ipar, kenapa kamu di sini? Xiaoran. Ah, sudahlah, ikut aku dulu. Mau apa? Aduh, kamu mau membawaku kemana sih? Aduh, Kak Ipar, tolonglah. Ini masalah hidup dan mati. Hidup dan mati. Coba jelaskan dulu ada apa. Apa? Aku harus pura-pura jadi tunanganmu. Kamu ini, aduh, Kak Ipar, tolonglah aku. Tuan muda dari keluarga Wang itu, setiap hari menempel padaku seperti lintah. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Cuma sekali ini saja, aku bersumpah. Nanti kuadukan pada kakakku. Aku dan kakakmu sudah putus. Hah? Kok bisa? Bukannya kalian berdua? Itu semua tidak penting. Ayo jalan. Kenapa bengong? Bukannya kamu mau aku pura-pura jadi tunanganmu? Oh, oh, iya, benar. Keluarga Wang. Kebetulan, sudah 3 tahun aku ingin bertemu denganmu. Ye Mei, Kak. Heh, dasar tukang antar makanan. Kenapa kamu bisa muncul di sini? Cih, pakai baju baru segala, ya ampun. Tapi, mau berdandan serapi apapun. Tuan, sebaiknya kamu bicara yang lebih sopan. Sopan. Cuma tukang antar makanan sepertimu. Minta aku bersikap sopan padamu. Ye Ming, aku beritahu kamu. Kita berdua serasi. Itu tidak mungkin, Kak. Bagaimanapun juga, kalian pernah saling menyukai. Sekarang ngomongnya begitu. Memangnya siapa yang mau sama dia? Kalau bukan karena dulu aku punya sedikit uang. Mana mungkin aku mau sama cowok mesum ini? Aku bilang sekali lagi sama kamu. Bicaralah yang sopan sedikit. Aku mengalah padamu karena 3 tahun lalu kamu menyelamatkan nyawaku. Jangan keterlaluan. Maaf, ya. Tadi kamu bilang 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu. HMPH, aku beritahu kamu. Aku ini lebih baik menolong seekor anjing daripada menolong tukang antar makanan sialan sepertimu. Apa maksudmu bukan kamu yang menyelamatkanku? Namaku Linya. Itu kamu. Kamu kenapa? Kakakku sayang, masa kamu sudah lupa? 3 tahun yang lalu, kamu yang membawa pecundang ini ke rumah sakit. Kamu pergi mencari uang dan memintaku untuk merawatnya. Setelah dia sadar, dia malah mengira kamulah yang menyelamatkannya. HMPH, menurutmu, lucu tidak kejadian ini? Kamu, tutup mulutmu. Hei, Kalian semua ribut apa? Hah? Kalian tidak tahu ini di mana? Oh, Mbak. Bos Wang, kamu datang lagi. Pecundang ini. Tadi dia membentakku. Kamu lagi? Dasar pecundang. Aku beritahu ya, Ranran kami tidak mungkin suka padamu. Paham? Wanita berhati ular sepertinya. Kalaupun dia yang mengejarku, aku pun jijik. Apa yang aku katakan? Mbak, kamu malah membela tukang antar makanan sialan ini. Sialan, kamu selingkuh dari abangku, kan? Benar, kan, Bang? Bang, dia selingkuh di depan matamu. Astaga. Kamu pikir ini membanggakan? Hah? Di dia itu siapa? Aku tunangannya. What is your name? Tunangan Wang Jing. Kamu sadar gak apa yang kamu ucapkan? Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu ucapanmu itu bisa membuatmu mati. Hahaha. Kalau begitu, kamu tahu tidak? Aku memang mengincar keluarga Wang. Keluarga Wang. Itu takdirnya, dan nasibku memang buruk. Aku harap lain kali kamu jangan. Aduh, aduh. Kamu itu wanitaku, wanita Wang Yu. Kalaupun harus mati, kamu harus mati sebagai milik keluarga Wang. Aarg. Ku bilang lepaskan dia. Kamu tuli? Hah? Dia menyuruhmu melepaskannya. Gak dengar? Kamu tuli. Lepaskan dia. Baik, Aarg. Ah.
Kusarankan kamu pikirkan dulu baik-baik sebelum bicara. Karena baru saja tadi, grup Lin milikmu baru saja meminjam dana dari konsorsium Wang. Nggak banyak, cuma 1 miliar. Apa? 1 miliar? Aku tidak tahu. Kamu tahu atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, di surat utang ini, yang tertulis adalah namamu. Aku sama sekali tidak pernah meminjam 1 miliar. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik hubunganmu dengan si pecundang ini. Baru beritahu aku keputusanmu. Mengyan, kamu mengancamnya. Aku memang mengancamnya. Memangnya kamu bisa apa? Dia sendiri yang cari masalah. Ye Ming bukan tunanganku. Soal uang 1 miliar itu. Sudah kubilang, 1 miliar itu tidak penting. Lagi pula, setelah malam ini, kita akan jadi satu keluarga. Omong kosong. 1 miliar, kan? Cuma 1 miliar saja, kan? Aku yang akan membayarnya. Kamu yang bayar utangnya. Kamu punya 10 miliar. Mana mungkin dia punya 10 miliar? Dasar otak isinya tai. Kakak kami ditipu 10 miliar. Tahu. Kamu cuma pengantar makanan pecundang. Seumur hidup pun kamu nggak akan bisa dapat 10 miliar. Gak percaya? Ya, oke. Sekarang aku telepon orang untuk antar uangnya ke sini. Aku coba. Dalam 5 menit. Antarkan uang 10 miliar milikku yang ada di keluarga Li ke sini. Uangnya sebentar lagi sampai. Kuharap saat itu kamu sanggup menerimanya. Belagu banget sih di depan gue. Masih nyuruh Li Shishi antarin uang buat kamu. 10 miliar? Gila kali. Kamu tahu dia itu siapa? Dia itu dari keluarga terpandang di ibu kota. Nona kedua dari keluarga Li. Kenapa nggak sekalian terbang ke langit aja? Coba kamu lihat dirimu. Sudah cukup main-mainnya belum? Sudah, jangan bicara lagi. Kamu pergi saja. Aku yang salah sudah memintamu berpura-pura jadi tunanganku. Aku pasti akan memberimu kompensasi. Aku tidak akan pergi. Kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Aku sudah bilang akan membalas budimu. Hahaha, balas budi. Di depan gue main drama cinta-cintaan? Hah, oke. Kalau hari ini aku tidak mematahkan kedua kakimu, kamu gak akan sadar posisimu di mana, bajingan. Ini tidak ada hubungannya dengan Ye Ming. Biarkan dia pergi. Aku sudah muak denganmu, dasar jalang bau. Mau menyelamatkan kekasih kecilmu ini? Ya, boleh. Sini, naik ke atas dan jilat ludahku. Nanti akan kulepaskan kamu. Kenapa? Nggak mau. Bukannya dia tunanganmu. Atau kamu yang maju juga boleh. Kalau kamu tidak mau, kalian berdua akan kucincang untuk makanan anjing. Cari mati. Bajingan, Wang Daogu. Kamu harus percaya padaku. Bahkan kalau mereka semua mengeroyokku, mereka bukan tandinganku. Kalaupun hari ini kamu bisa mengalahkan mereka semua, lalu setelah itu bagaimana? Grup Li besok akan langsung bangkrut. Aku tidak punya 1 miliar untuk membayarnya. Aku punya. Cukup, aku benci sekali melihatmu berbohong seperti itu. Kamu hanya menginginkan tubuhku, kan? Baik, akan kuberikan. Tapi lepaskan Ye Ming dulu. Bawa pelacur ini, lucuti semua pakaiannya. Lalu lempar ke ranjangku. Itu liran, liran. Cih, lihat ini. Bos, Anda tidak benar-benar akan melepaskannya, kan? Habisi dia untukku, berhenti. Kalian cari mati. Nona Li, kenapa Anda bisa ada di sini? Bos. Bos, Nona Li. Kamu memanggil sampah ini, bos? Apa? Apa mungkin ada salah paham di sini? Benar, Nona Li. Ye Ming itu hanya seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bos Anda? Anda pasti salah paham. Keluarga Wang. Ah, benar. Saya ini dari keluarga Wang. Saya dari keluarga Wang. Justru keluarga Wang mulah yang kuhajar. Cepat berlutut dan minta maaf pada bosku. Nona Yi. Saya berlutut. Nona Li, maafkan saya. Saya akan bantu Ye Ming. Dia itu istrinya. Saya salah. Tolong maafkan saya kali ini saja. Sialan. Kamu minta maaf pada orang yang salah. Tuan Ye. Kak Ye, saya salah. Mohon kebesaran hati Anda. Tolong ampuni saya kali ini. Mengampunimu. Ah. Ini 1 miliar yang kamu mau. Cukup buat foya-foya,
Kan? Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu bisa tahan satu pukulanku tanpa mati. Apa yang mau kamu lakukan? Nanti kamu pelan-pelan saja, ya. Sebentar lagi? Sebentar lagi? Ya. Liran? Oh, Liran. Waktu kamu selingkuh di belakangku dulu. Pernah kepikiran gak akan jadi seperti ini? Ming Ming. Ming Ming, maafkan aku. Aku yang salah. Tolong maafkan aku. Aku juga dipaksa. Bukannya kamu yang menggodaku. Dasar wanita jalang. Sialan, jelas-jelas kamu yang menggodaku. Aku yang menggodamu. Ah, bos. Aku akan menyelamatkan Linran. Urusan di sini kuserahkan padamu. Seperti yang kamu bilang. Keluarga Wang sudah tidak perlu ada lagi. Tunggu, kamu mau apa? Kamu tidak boleh membunuhku. Kamu tidak boleh membunuhku. Kalau kamu bunuh aku, keluarga Zhao tidak akan tinggal diam. Tunggu. Bos, sebelum si bocah Wang Xing itu mati, dia bilang masalah 3 tahun lalu disuruh oleh keluarga Zhao. Keluarga Zhao? Sudah kamu pastikan. Keluarga Zhao-nya Zhao Chuanfeng. Betul, meskipun aku belum 100% yakin. Tapi sebelum si bocah Wang Yu itu mati, dia bersikeras kalau itu keluarga Zhao. Kita bisa datangi keluarga Zhao dan konfrontasi mereka langsung. Saudara-saudara kita bukan pengkhianat. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Bos, apalagi yang kamu ragukan? Kamu kembali ke Jinling bukannya untuk balas dendam. Justru untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Justru karena itu, kita tidak boleh bertindak gegabah. Keluarga Wang, keluarga Zhao. Masalah ini jadi makin rumit. Dan juga cincin ini. 3 tahun lalu, cincin ini memberiku kekuatan yang tak tertandingi. Sebenarnya benda apa ini? Kita sudah menunggu selama 3 tahun. Aku tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Kita tidak boleh terburu-buru sekarang. Shishi, kamu awasi keluarga Zhao secara diam-diam. Aku akan pergi ke keluarga Lin dulu. Keluarga Lin. Menemui Lin Ran. Aku berutang padanya. Kesal sekali. Benar-benar bikin emosi. Kamu itu masih menganggap ibu ini ibumu atau tidak? Kamu memang bukan ibuku. Aduh, dosa apa aku ini? Siang-siang yang muda menindasku. Malam-malam yang tua juga menindasku. Apa kalian mau aku mati saja? Dasar kakek tua, cepat menyingkir sana. Minggir, cukup sudah untuk putrimu. Ran, bagaimanapun juga, Lin Si itu adikmu. Sekarang dia menyinggung keluarga Zhao. Zhao Kun jelas-jelas meminta 10 juta. Kamu sebagai kakaknya, kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Apa bantuanku selama ini masih kurang? Lin Si, bagaimana bisa kamu berurusan dengan Zhao Kun? Kamu berjudi lagi, ya. Aku juga tidak menyangka kali ini bakal kalah. Siapa yang berani-beraninya memukul anakku? Dia sudah menderita di luar sana. Kamu kakaknya, tapi tidak mau membantunya. Malah mau memukulnya juga. Lin Yan, ibu beritahu kamu ya, hari ini, kamu harus melunasi 10 juta ini untuk adikmu. 10 juta? Kalian pikir aku ini bang? Lagi pula, sekalipun aku melunasi 10 juta ini untuknya, apa ibu bisa jamin dia tidak akan berjudi lagi? Kali ini aku cuma lagi sial. Model, lain kali, aku akan memenangkan kembali semuanya beserta bunganya. Wah, ramai sekali ya. Dengar, Tuan Muda Lin, aku menyuruhmu pulang mengambil uang. Kenapa jadi begini? Mana uangnya? Uangmu. Aku, ibu menanyakan uangnya padamu. Aduh, Tuan Muda Zhao. Jangan marah, dong. Ini kan hanya soal uang. Kamu punya uang. Dasar anak sialan. Kenapa kamu diam saja? Cepat ambil uangnya. Di rekening perusahaan masih ada 6 juta. Aku hanya bisa mengambil sebanyak ini. Sisa yang 6 juta itu. Lin, apa kamu masih punya hati nurani? Aku dan ayahmu susah payah membesarkanmu. Sampai sebesar ini. Diminta 10 juta saja kamu pelit sekali. Bukannya aku pelit. Tapi aku memang tidak bisa mengeluarkan 10 juta itu. Lagi pula, dia itu anakmu. Kamu dan ayah. Beberapa villa di selatan kota yang kalian belikan untuknya beberapa tahun lalu. Jual satu saja harganya sudah lebih dari 10 juta. Kan? Jual villa. Jangan harap. Villa-villa itu, kusimpan untuk adik laki-lakimu menikah nanti. Biarpun aku harus menjualmu. Aku tidak akan menjual villa itu. Lin Ran, aku beritahu kamu. Uang 10 juta hari ini, suka atau tidak suka, harus kamu keluarkan. Tidak ada pilihan lain. Sudah kubilang aku tidak bisa. Cukup. Sepertinya keluarga Lin kalian memang tidak bisa mengeluarkan 10 juta ini. Tuan Muda Lin. Uangnya tidak bisa kamu bayar.
Aku akan ganti dengan satu kakiku. Bos, apa satu kakinya itu seharga 10 juta? Harus 3 syarat? Ya. Dasar bocah licik. Hahaha. 3 syarat? Jangan. Kak Sao, beri aku kesempatan lagi. Asal jangan paksa aku bayar 10 juta ini. Hei, orang tua, kamu masih belum paham juga. Tuan muda kami mau wanita ini menemaninya tidur semalam. Utang 10 jutanya tidak perlu dibayar lagi. Apa katamu? Apa katamu? Tuan muda Zhao, apa yang Anda katakan itu benar? Apa benar, apa palsu? Memangnya Tuan muda Zhao akan membohongi kita? Aduh, Liran. Kamu temani saja Tuan muda Zhao tidur semalam. Setelah malam ini, utangnya lunas. Demi 10 juta, kamu mau aku tidur dengannya, begitu? Kamu masih tidak mau. Dengar ya, kalau saja aku 20 tahun lebih muda, memangnya giliranmu yang tidur dengannya. Aku sendiri yang akan maju. Kak, sudahlah, turuti saja Tuan muda Zhao. Dia bisa tertarik padamu. Itu keberuntunganmu. Kamu diam. 10 juta, kan? Aku akan jual semua hartaku untuk membayarmu. Hei, bocah. Bos belum memberi perintah. Mau kemana kau, Marga Zhao? Sebenarnya maumu apa? Hahaha. Kamu bilang mau bayar, lalu langsung bayar begitu saja. Sombong sekali kamu ini. Aku, Zhao Kuo, bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, berikan aku 10 juta. Atau biarkan dia tidur denganku, Guan Qinglong. Aku harap kamu menghormati tunanganku. Ahahaha. Dia tunanganmu? Ya, iya, dia tunanganmu. Gurunya ada di atas. Turunlah. Hahaha. Saya tunangannya. Saya memang tunangannya. Yeming, kenapa kamu di sini? Bocah, kamu muncul dari mana? Hah, kamu dari keluarga Zhao. Tadi aku dengar kamu mau calon istriku menemanimu tidur. Benar, aku dari keluarga Zhao. Zhao Kuo. Zhao Chuanfu itu ayahku. Siapa kamu? Hah? Beraninya bicara begitu padaku. Berani-beraninya kamu mengganggu orangku. Lepaskan aku. Tega sekali kamu. Hajar, Aarg. Dengar? Ya. Kalau kamu berani ganggu calon istriku lagi, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Habislah kau, aku akan habisi seluruh keluargamu. Camkan itu. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan anakku? Dengar, ya, hari ini, kamu harus menemani Tuan muda Zhao tidur. Ibumu benar. Ran, kamu sudah dewasa. Tapi adikmu masih kecil. Demi adikmu, temani dia satu malam saja. Memangnya kenapa dengan Tuan muda Zhao? Sudah kubilang, aku sudah punya tunangan. Tunangan. Dia itu cuma satpam rendahan. Atas dasar apa dia jadi menantu keluarga Lin? Ayah, bagaimana bisa ayah bicara seperti itu? Yeling. Kamu, diam. Yeming, kan? Aku tidak tahu bagaimana caramu menipu putriku. Tapi keluarga Lin kami yang terpandang ini. Bukan tempat yang bisa dimasuki orang sembarangan. Apalagi pecundang tidak berguna sepertimu. Apa pantasnya kamu menjadi menantu di keluarga Lin? Cepat enyah dari sini. Saya tunangan Lin Ran. Selama Lin Ran tidak menyuruhku pergi, aku tidak akan pergi. Siapa namanya? Dasar anak tidak tahu diri. Demi 10 juta, memangnya kenapa kalau kamu diminta menemani profesor tidur semalam? Ternyata diam-diam kamu sudah punya tunangan. Kelakuanmu sama saja seperti ibumu yang sudah mati itu. Jangan menghina ibuku. Memang aku yang bilang. Kenapa? Dulu kalau bukan ibumu yang main serong sama laki-laki lain. Jangan berani-beraninya kamu menghina ibuku. Beraninya kamu menyentuhku. Sini, biar ku hajar kamu sampai mati. Coba saja bergerak lagi. Aduh, kalian semua menindasku. Sebenarnya masih ada keadilan tidak, sih? Istriku, jangan tertawa. Kamu ini iparnya, kan? Oh, baguslah kalau begitu. Kalau begitu, bantu aku lunasi utang yang 10 juta itu. Tidak boleh kurang sepeser pun. Jangan mimpi. 10 juta. 10 juta. Kamu harus suruh dia bayar utangnya 10 juta kepadaku. 10 juta. Hei. Keluarga Lin punya utang 10 juta padamu. Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Aku ini bandar judi. Dia punya utang judi sama aku. Uangnya tentu harus dibayar oleh keluarga Lin, kan? Karena kamu suka sekali berjudi. Aku yang akan menemanimu berjudi. Taruhannya adalah utang 10 juta keluarga Lin padamu. Kenapa? Kamu tidak berani. Hahaha. Aku ini dari umur 8 tahun sudah berjudi. Umur 12 tahun sudah jadi bandar. Aku tidak pernah takut. Tapi, aku jadi bingung. Kenapa aku harus mau? Hah? Judi atau tidak? Judi. Katakan,
mau judi apa? Kita adu-adu saja, lihat siapa yang angkanya paling besar. Kalau kamu yang kalah, utang 10 juta keluarga Lin padamu, kita anggap lunas. Lalu, bagaimana kalau kamu yang kalah? Kalau aku kalah, aku akan suruh istriku menemanimu tidur semalaman. Baiklah. Nanti malam jangan mengeluh kesakitan. Bocah, jangan bilang Tuan Zhao ini kasar. Kamu lihat baik-baik. 3 buah dadu. Kita masing-masing kocok 1 putaran. Siapa yang angkanya paling kecil, dia yang menang. Bagaimana? Kita mulai saja. Gawat, bagaimana caranya menang ini? Ini namanya pilar penopang langit, bos. Lihat, kan, lihat, kan. Sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Zhao? Dadunya jadi 1. Sialan. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Tekniknya tidak seberapa. Tapi tenaganya lumayan besar. Kamu curang. Apa? Kamu mau ingkar janji? Kamu beruntung. Pergi. Baiklah, utang 10 juta ini tidak perlu dibayar lagi. Tidak perlu dibayar lagi. Dik, terima kasih. Ya, kalau bukan karena kamu. Terima kasih untuk apa? Entah kamu lagi dapat hoki dari mana. Bahkan wanita sepertimu. Aku beritahu kamu. Ya, kamu mau jadi menantu di keluarga Lin kami. Jangan harap. Sialan, sampah-sampah ini malah menang. Hah. Suatu hari nanti akan kubantai seluruh keluargamu. Kak, camilannya banyak, nih. Kamu coba saja 2. Terlalu sedikit. Sini. Kalian lanjut saja, ya. Lanjut, masih mau main. Aduh, sini lihat deh. Semalam sudah dengar begitu banyak, hari ini tidak main. Aku juga tidak punya uang. Aku punya, kok, hahaha. Hei. Gak usah buru-buru. Ajak kakakmu keluar. Kamu pasti bisa. Ngapain ngajak kakakku? Tuan Muda Lin. Kak, kamu sudah datang? Kakak mau traktir aku makan di sini. Ya, bukan begitu, Kak? Maksudku, aku mau traktir kakak minum dulu di sini. Baru setelah itu kita pergi. Masa Nona Lin tidak mau menghargai saya sedikit pun? Hao Kuo, kenapa kamu di sini? HMPH, bar ini milik keluargaku. Kenapa aku nggak boleh di sini? Ye Mingzhu. Kita pergi. Nona Lin, mau pergi? Ya, mau mempermalukan aku. Aku sudah janji pada teman-temanku. Jadi, mau atau tidak? Tidak mau. Kamu mau apa? Begini. Keluarga kita berdua, bisa dibilang sedang ada masalah. Asal kamu minum segelas anggur ini, semuanya kita anggap lunas. Kalau tidak, minum saja. Biar aku yang minum untuknya. Ye Mingzhu, ayo pergi. Aduh, sudah minum obat biusku masih mau pergi. Hah? HMPH, Tianxi, kamu berani-beraninya menaruh obat di dalam minuman. Kak, aku juga terpaksa. Sudah, terima saja Tuan Muda Zhao. Keluarganya terpandang, usahanya besar, dan kaya raya. Apa kurangnya dia dibanding Satpam Bau ini? Bagus sekali ucapanmu. Obat ini sebenarnya khusus kusiapkan untuk kalian berdua. Siapa sangka malah diminum oleh Satpam Bau ini. Kamu. Dasar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Hah? Teman-teman. Menurut kalian, aku ini tidak tahu malu atau tidak? Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Hahaha, bawa Nona Lin ke kamarku. Biar kulihatkan padanya betapa tidak tahu malunya aku ini.
Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Kubilang juga, kalian takut padanya. Takut apa? Dia sebentar lagi akan lepas kendali. Kalau sudah lepas kendali, dia pasti tumbang. Ah, pukul aku. Aku mau. Dia pukul aku. Cepat pergi, aku sudah tidak bisa menahan diri. Kamu nggak apa-apa, tahan sebentar, ya. Sebentar lagi kita sampai. Mu Ming, kamu nggak apa-apa, jangan bikin aku takut, dong. Aku masih di sini. Cepat pergi. Di dalam obatmu ada zat perangsang. Cepat pergi, cepat. Aduh, gimana caranya aku bisa bantu kamu? Aku ambilkan minum, ya. Pergi sana, pergi. Suatu saat nanti, gue pasti akan tidurin lo. Xiao Kuan, bukannya kamu suka perempuan? Bukannya kita kehabisan akal. Ye Ming memang jago berkelahi, tapi kita bisa hindari dia, kan? Nona Lin ini tidak perlu kita lindungi. Heh, dasar kamu ini memang licik, ya. Kamu sudah bangun. Semalam. Semalam itu atas kemauanku sendiri. Oh, Aku sudah pesankan makanan buat kamu. Sup torpedo harimau. Aku ambil dulu, ya. Lepaskan aku, kalian siapa? Lepaskan aku, Lian. Lepaskan aku, kalian siapa? Ah, lepaskan aku. kakak senior. Cari tahu siapa yang membawa Lin Ran. Buat dia membayar dengan darah. Hahaha. Nona Lin. Jangan takut, ya, tuan muda ini akan mengirimmu ke surga sebentar lagi. Ah. Zhang Hao, kamu mau apa? Kamu gila. Aku mau apa? Tentu saja aku mau menidurimu. Ah, wangi sekali. Lily, tuan muda ini sudah lama menginginkanmu. Mimpi saja. Sampai mati pun aku takkan membiarkanmu berhasil, dasar bajingan. Jangan sok suci di depanku. Dengar ya, tuan muda ini, menyukaimu itu adalah kehormatan bagimu. Kalau kamu setuju, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Kalau tidak, enyahlah. Bajingan. Bajingan, katamu, sini, akan kutunjukkan padamu seberapa bajingannya aku. Lepaskan aku. Wanita kaya sialan, kau cari mati. Hah, kamu. Pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Aku adalah putra sulung keluarga Zhao. Hahaha, yang akan kuhancurkan justru keluarga Zhaomu. Heh, sombong sekali bicaramu. Hehehehe. Siapakah Anda? Menghancurkan keluarga Zhaoku. Apa kau tidak takut lidahmu terkilir karena sombong? Zhao Chuanfeng. Kau Ye Ming. Tidak mungkin. Dulu, mayatmu aku sendiri yang mengantarnya ke ibu kota. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Keluarga Zhaomu ternyata memang ada hubungannya dengan kejadian itu. Habisi. Buat apa banyak bacot dengannya? Bocah ini sudah lebih dari sekali merusak rencanaku. Habisi dia untukku. Hanya mengandalkan kalian, Ye Ming. Aku tahu kau sangat jago berkelahi, tapi ini di wilayah keluarga Zhao. Aku bukan hanya akan menghabisimu, tapi juga seluruh keluargamu. Setelah kamu mati. Akan kutiduri istrimu. Diam, ayah. Kubilang diam. Aku jadi penasaran. Dulu, bagaimana caramu bisa selamat? Karena ketakutan. Atau si Tiger yang legendaris itu yang menerima tusukan untukmu? Bos, cepat pergi, bos. Tiger.
Istriku. Tapi semua itu tidak penting. Hari ini, kamu akan mati sekali lagi. Kamu terlalu banyak bicara. Pokoknya hari ini aku harus membawanya pergi. Coba kita lihat siapa di antara kalian yang berani menghalangiku. Besar juga bicaramu. Serang dia. Sial, apa yang kalian takutkan? Maju, serang. Semuanya berhenti. Kulihat siapa yang berani bergerak. Bos, aku terlambat. Dari mana kau muncul? Sombong sekali, ya. Bicara sekali lagi, akan kupotong tanganmu. Aku. Nona sulung keluarga Li. Tak kusangka kepala keluarga Zhao ternyata mengenalku. Nona Li, jangan berkata begitu. Nona Li, Anda adalah putri sulung keluarga Li. Di Jinling, siapa yang tidak kenal Anda? Nona Li, kedatangan Anda ke keluarga Zhao kali ini. Memangnya aku kesini untuk menghancurkan keluarga Zhao. Nona Li, saya rasa saya tidak pernah menyinggung Anda. Jadi Anda. Kau menyinggungku atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, kalian telah menyinggung suamiku. Apa? Kau bilang si pecundang ini. Bos, bagaimana mungkin? Nona Li, Anda pasti salah paham. Dia itu cuma penjaga gerbang busuk, cukup. Bos, bagaimana nasib mereka semua? Patahkan kedua kakinya. Usir dari Jinling. Jangan. Jangan. Ye Bing. Tuan besar, ampun, Tuan. Aku ini babi dan anjing. Aku bahkan lebih hina dari babi dan anjing. Ye Bing. Tolong lepaskan aku. Kamu akan menyesal. Bos. Aku tidak mengerti kenapa bos tidak membunuh ayah dan anak Zhao Chuan Feng itu. Mereka pasti akan membalas dendam padamu. Balas dendam. Tujuanku memang agar mereka balas dendam. Kalau tidak, bagaimana caranya memancing ikan besar di belakang mereka? Bos. Sudah. Aku masih harus kembali ke rumah keluarga Lin. Kirim orang untuk mengawasi setiap gerak-gerik ayah dan anak Zhao itu. Pak. Untuk apa ayah membawaku ke sini? Ye Ming, kan sudah mematahkan kaki kita berdua. Siapa tahu apa lagi yang akan dia lakukan setelah ini. Sebaiknya kita kabur saja. Kamu tahu apa? Ini adalah sasana bela diri milik Chao Zhen dari keluarga Chao. Dia satu-satunya petarung di kota Jinling yang mencapai tingkat kulit perunggu. Petarung, Pak. Maksud ayah, bukankah Ye Ming itu jago berkelahi? Aku mau lihat berapa jurus yang bisa dia tahan di hadapan Chao Zhen. Oh. Kalau begitu, bagaimana jika Chao Zhen tidak mau membantu kita? Itu bukan keputusannya. Keluarga Chao juga terlibat dalam insiden tahun itu. Tapi, bagaimana dengan keluarga Li? Kalau Ye Ming mati, apa nona besar keluarga Li akan demi orang yang sudah mati, memusuhi keluarga kita? Lagi pula, kalaupun langit runtuh, ada orang yang lebih tinggi yang akan menahannya. Dalang dibalik insiden tahun itu, statusnya jauh lebih terhormat daripada keluarga Li. Hehehe. Ilmu warisanku ini memang luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah berhasil menembus tahap Tongpi, dan menjadi seorang pendekar tahap Tiegu. HMPH. Lihat, kan, lihat. Sudah kubilang putrimu itu membawa masuk laki-laki lain. Kamu masih tidak percaya. Sekarang orangnya sudah menyelinap masuk ke dalam rumah. Aduh, nama baik keluarga Linku. Sudah benar-benar dia coreng. Bajingan. Ayah, Ye Ming bukan laki-laki sembarangan. Dia itu tunanganku. Tunangan. Tunangan. Hari ini akan kuhajar kau sampai mati, anak sialan. Tuan Li, amarah Anda sepertinya berlebihan. Bukankah dulu kalian sendiri yang bilang, asalkan aku bisa menyelesaikan masalah 10 juta dari keluarga Zhao, kalian akan membiarkan Liran menikah denganku? Menikah denganmu? Cih. Dasar tidak berguna, masih mau jadi menantu di keluarga Lin kami. Coba kamu ngaca. Lihat dirimu sendiri. Betul, kalau bukan karena kakakku. Dia pasti sudah menikah dari dulu. Tidak akan jadi seperti sekarang ini. Lindsay, bisa-bisanya kamu bicara begitu. Apa kamu tidak sadar dengan semua perbuatan kotormu sendiri? Hah, memangnya aku berbuat apa? Aku kan melakukan ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku.
Mereka bahkan tidak seberuntung itu. Kamu. Cukup. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Pergi kau dari sini. Tunggu. Aku tidak keberatan mengusirnya dari keluarga Lin. Tapi sebelum itu, dia harus menyerahkan posisi direktur utama Lin Group kepada putraku. Grup Lin ini aku yang dirikan dari nol. Atas dasar apa aku harus memberikannya pada dia? HMPH. Atas dasar apa? Atas dasar kamu memelihara pria simpanan. Mencoreng nama baik keluarga Lin kita. Aku tidak melakukannya, Kak. Sudahlah, akui saja. Lagi pula, kita ini kan satu keluarga. Perusahaan ini atas nama siapapun. Bukankah sama saja? Sekalipun harus kujual, perusahaan ini tidak akan pernah kuberikan padamu. Yeming, kita pergi. Baik, pergi sana. Kalau berani, jangan pernah kembali lagi. Ye Miao, maafkan aku. Aku tidak apa-apa. Aku ini orang yang tegar, kok ini juga bukan salahmu. Lagi pula, kalau bukan karena kamu, ibuku pasti sudah meninggal. Aku bahkan belum sempat membalas budimu. Oh, iya, Ye Miao. Waktu itu, bagaimana caramu menyelamatkanku dari keluarga Zhao? Aku ingat. Hah? Waktu aku jadi satpam dulu, aku kenal beberapa teman baik, kan? Begitu mereka dengar tunanganku diculik, mereka semua langsung datang. Tunanganku? Aku kembali ke kantor dulu. Ya, masih banyak sekali pekerjaan yang belum ku selesaikan. Ini semua gara-gara kamu. Bukannya kamu bilang akan membuat anak sialan itu menyerahkan perusahaannya. Kamu kenapa terburu-buru? Perusahaan itu tidak akan kemana-mana. Memangnya dia bisa kabur? Kalau dia tidak mau memberikannya, kita suruh Lindsay mendatanginya setiap hari. Kalian siapa? Putraku. Keluarga Lin bukan tempat kalian berbuat onar. Mana yang namanya Yeming? Keluar kau dan hadapi kematianmu. Siapa kalian? Kami keluarga Lin. Aarg. Sayang. Aku tanya, siapa Yeming? Aku. Adik Lin, yang ini adalah petarung dari keluarga Chao. Kalau keluarga Lin kalian tahu diri, cepat serahkan si Yeming dan Lin Yiran, pasangan terkutuk itu, ke hadapanku. Yeming dan Lin Yiran tidak ada di rumah. Tidak ada? Ya. Baik. Saya akan segera menelepon mereka untuk pulang. Apa? Keluarga Lin kenapa? Wu Jiu. Baik, aku segera pulang. Ada apa? Keluarga Lin sedang ada masalah. Aku harus segera pulang. Aku ikut denganmu. Bukan masalah besar, kok. Kamu tenang saja, tunggu aku di kantor. Aku akan segera kembali. Kalau begitu, hati-hati, ya. Yeming, maafkan aku. Petarung itu datang untuk mencarimu. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung ini sendirian. Shishi, ikannya sudah memakan umpan. Ayah. Dasar kau pelacur. Lihat masalah besar apa yang sudah kau timbulkan untuk keluarga Lin kita. Katakan, di mana si pecundang Yeming itu? Aku tidak tahu. Oh, sepertinya Nona Lin ini. Tidak rela melepaskan si pengecut itu. Ya. Cepat katakan, di mana si pecundang itu berada? Ada di tanganku. Mulai sekarang, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kamu. Apa-apaan kamu? Dasar wanita jalang. Beraninya kamu demi orang luar. Kau membuat keluarga Lin kita hancur berantakan. Ya Tuhan. Bagaimana bisa wanita ini begitu kejam? Dasar tidak punya hati. Lihat ini. Rasakan ini. Ran, ini peringatan terakhirku. Serahkan Yeming padaku. Ayah, Yeming sudah menyelamatkan seluruh keluarga kita. Kalau ayah menyerahkannya sekarang, itu sama saja membiarkannya mati. Monster, siapa yang suruh dia menolong kita? Dia saja yang sok pahlawan. Kalian. Semua ini perbuatanku. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Yeming. Perbuatanmu. Kalau begitu, kamu harus pikirkan baik-baik. Aku bilang akan membunuh seluruh keluargamu, maka akan kulakukan. Coba saja sentuh dia.
Kenapa kamu ke sini? Bukankah aku menyuruhmu menungguku di kantor? Cepat pergi. Orang itu adalah seorang Wuze. HM. Yang akan kuhajar memang seorang Wuze. Sombong sekali. Hao Zhen. Sepertinya kejadian tahun itu ada hubungannya dengan keluarga Cao kalian. Ada hubungannya. Sepertinya kau masih belum tahu. Ya, dulu, aku meremukan tulang saudaramu satu persatu. Saat dia terkulai lemas di tanah seperti lumpur. Dia masih memohon padaku untuk melepaskanmu. Hahaha, hari ini, akan kukirim kau untuk menemaninya. Yeming, oh, Yeming, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk bicara seperti itu. Apa kau lupa? Dulu, bagaimana kau merangkak di tanah seperti anjing? Tao Zhen, kau cari mati. Apakah Nona Besar Li sedang mengancamku? Atau kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Aku sarankan kau jangan ikut campur. Kalau tidak, keluarga Li sekalipun belum tentu bisa melindungimu. Baiklah, kau boleh coba. Oh, ya. Bagaimana mungkin? Aku ini Wuze otot kera. Kamu mustahil bisa menahan pukulanku ini, Hou Pijin. Dengan kekuatan seperti ini, kamu pantas disebut cermin kulit perunggu. Yeming, aku ini petarung dari keluarga Cao. Coba saja kamu bergerak sedikit lagi. Monyet, Memang kamu yang kuhajar. keluarga Cao kalian. Master Cao. Kamu bereskan tempat ini. Aku akan pergi ke keluarga Cao untuk menuntut keadilan. Ayo, ayo, semoga rezekimu seluas lautan, dan panjang umur. Baik, 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 saya minum, ya, Pak, duduk yang benar. Ayo semuanya, kita bersulang. Cao Zhengchun, keluar hadapi aku. Siapa itu? Memangnya ini tempat yang bisa kamu datangi? Hah? Boleh saya tahu, Anda ini siapa? Datang ke keluarga Cao untuk membuat onar. Apa kamu tidak takut mati? Takut mati. Aku sudah mati 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Itu kamu. Sepertinya kepala keluarga Cao masih mengingatku. Kalau begitu, apakah kepala keluarga Cao juga masih ingat? Hutang darah dari puluhan saudaraku. Yeming. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup, apalagi sampai berani datang seenaknya ke kediaman keluarga Cao. Kamu ini sama saja menyerahkan nyawa. Kedatanganku ke keluarga Cao kali ini adalah demi puluhan saudaraku yang telah gugur. Untuk menuntut keadilan darimu. Jika kau tidak memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Hahaha. Yeming. Di Jinling ini, keluarga Cao adalah keadilan itu sendiri. Jalan ke surga sudah ada, kau tidak mau lewat. Gerbang neraka tidak ada, kau malah datang mencariku. Karena hari ini kau sudah masuk ke gerbang keluarga Cao. Hidup atau matimu bukan lagi kau yang menentukan. Iblis. Hanya inikah kekuatan keluarga Cao kalian? Benda yang kau gunakan itu, petarung. Sudah kubilang kau ini lancangnya bukan main. Beraninya kamu membuat onar di keluarga Cao. Tapi jangan kira hanya kamu yang seorang petarung. Hahaha. Ya, cuma segini. Kamu. Tidak mungkin. Aku, kepala keluarga Cao yang terhormat. Bagaimana bisa kalah di tangan petarung pecundang sepertimu? Hanya dengan satu serangan. Aarg. Kau melumpuhkan ilmu bela diriku. Yeming. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membawa orang ini. Kamu, jalan ke sini. Kamu tidak akan berani membunuhku. Diam, kalau kamu masih mau hidup. Jawab pertanyaanku dengan jujur. 3 tahun lalu, siapa yang menyuruhmu untuk memburuku? Katakan.
Biarkan aku pergi mencegatnya sekali lagi. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian masuk ke ibu kota. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalian masih belum tahu, ya? Mengundang seluruh keluarga besar untuk datang ke ibu kota. Siapakah kepala keluarga Cao? Anda kepala keluarga Cao, bukan? 3 hari lagi, tuan kami, Yao Qiankun, akan melangsungkan pernikahan dengan Nona Xiao Yusuan dari keluarga Xiao. Kami harap Anda berkenan hadir. Xiao Yusuan. Yao Qiankun. Ini jadi semakin menarik. Bos, Zhao Chuanfeng dan putranya sudah membereskan keluarga Cao. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Cao di Jinling. Kamu, bersiaplah. Kita akan pergi ke ibu kota. Ye Ming, kamu mau pergi? Bos kami ada urusan. Tidak adakah yang ingin kamu katakan? Aku sangat berterima kasih karena kamu sudah membantu keluarga Lin melewati krisis ini. Bisakah kamu memberitahuku? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Ye Ming. Aku hanyalah Ye Ming. Sekarang, aku punya urusan yang sangat penting untuk dilakukan. Kamu tidak perlu bicara. Aku akan menunggumu sebagai tunanganmu. Shishi, ayo, kita pergi ke kota D. Biarkan saudara-saudara kita dimakamkan di sini. Bos, setelah Anda kecelakaan, saudara-saudara kita dianggap sebagai pengkhianat. Mereka tidak bisa dimakamkan di pemakaman yang layak. Hanya bisa dikubur di gunung terpencil ini. Cukup. Semua ini salahku, aku yang mencelakai mereka. Tak ada satupun dari mereka yang pengecut. Tapi pada akhirnya, tak satupun dari mereka yang berakhir dengan baik. Antar aku ke atas gunung. Sialan, sampah. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Bawa benda itu kemari untukku. Sialan, menjaga beberapa makam butut ini. Memangnya mereka ayahmu? Hah? Teman-teman, hari ini kita bantu sirami mereka baik-baik. Hei, yang dimakamkan di sini adalah saudara-saudara Long Taiku. Mereka adalah prajurit yang gagah berani. Kalian tidak boleh menghina mereka. Persetan dengan omong kosongmu. Kakak, aku minta maaf, Kak. Aku, Long Tai, memang tidak berguna. Apa gurumu bisa melindungiku? Kakak. Aku ini memang sampah sialan. Kamu si pincang, bukannya kamu memang sampah. Hahaha, jangan banyak bacot. Cepat bawa master itu dan kita kembali melapor. Kalian cari mati. Siapa kau? Brengsek. Berlutut di hadapanku. Kamu. Mei Qian. Anda. Bos. Bos, Anda akhirnya kembali. Saudara-saudara kita. Mereka. Bos, cepat pergi dari sini. Keluarga Yao ingin membunuh Anda. Keluarga Yao. Long Jie. Aku di sini untuk membalaskan dendam Xiao Yun. Takkan kubiarkan satupun anggota keluarga Yao lolos. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Tidak ada yang menyuruh kami. Kami hanya mampir untuk jalan-jalan. Omong kosong. Kalian menggali kuburan kakakku. Kalian pantas mati. Aku peringatkan kau, ya, aku ini ada backingan. Wah, matilah aku. Hah. Nanti kau tidak akan punya kesempatan bicara lagi. Kau mau bicara atau tidak, sama saja. Aku disuruh oleh keluarga Yao. Keluarga Yao, ya. Bagus sekali. Kau pulang dan sampaikan pada Yao Jianhua. Di hari pernikahannya, aku sendiri akan datang untuk memberinya selamat. Hei, hei. Buat apa aku beri kalian makan? Tak ada gunanya. Tuan besar, ini bukan salah kami. Terus siapa yang berani menyalahkan aku? Brengsek. Tuan besar, orang itu menitip pesan untuk Anda. Dia bilang, di hari pernikahan Anda, dia pasti akan datang sendiri untuk memberi selamat. Sialan, berani sekali dia. Tuan muda kedua tiba. Kakak memanggilmu kemari.
Memintamu untuk menyelidiki seseorang. Yeming. Yeming, bukankah dia sudah mati? Ah. Dia bukan hanya masih hidup. Tapi juga berani cari gara-gara dengan keluarga Yo kita. Maksud kakak adalah... Belum tentu juga. Kalau yang kau temukan memang si pecundang itu. Memangnya kenapa? Amankan dia dulu untukku. Urusan ini, kau tangani sendiri. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Baik, Bang Wang. Saya segera laksanakan. Wow. Yeming, oh, Yeming. Sudah kubongkar begitu banyak makam saudaramu. Tapi aku tidak bisa menemukan barangmu yang kuinginkan. Ternyata kau masih hidup. Sepertinya cincin itu masih ada padamu. Bos, itu iring-iringan mobil keluarga Yo. Keluarga Yo. Aku belum mencari mereka. Tapi mereka malah datang mencariku lebih dulu. Sialan, kenapa orang-orang keluarga Yo bisa datang secepat ini? Bos, saya akan segera mengerahkan kekuatan keluarga Li sekarang juga. Tidak perlu. Kau bawa Long Tai kembali ke keluarga Li dulu. Untuk saat ini, jangan ungkapkan hubunganku dengan keluarga Li. Lalu bagaimana denganmu? Karena Yo Qian Kun ingin bermain. Kalau begitu, aku akan temani mereka bermain sepuasnya. Hahaha. Ternyata benar-benar kau, bajingan keparat. HMPH, kukira kau sudah mati. Yonan, ternyata kau. Di mana si tua bangkai Yo Qian Kun itu? Untuk melawanmu, seorang pecundang sepertimu, apa perlu kakakku sendiri yang turun tangan? Tangkap dia. Cuma kalian. Hah. Yezi. Aku tahu siapa kau. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Oh ya, Kapten Liu. Kapten pasukan pengawal Jinling, Liu Zheng. Kejahatan pengkhianatan negara. Ayo. Petugas, tangkap dia. Apa katamu? HMPH, apa kataku? Kubilang kau itu pengkhianat, maju. Kau berani melawan. Bukankah kau sangat jago berkelahi? Hajar mereka. Hahaha. Informasi intelijen 3 tahun lalu itu dijual oleh keluarga Yo. Saudara-saudaramu juga dibunuh oleh keluarga Yo kami. Bahkan kuburan saudara-saudaramu itu kami yang membongkarnya. Hahaha. Ayo pukul aku. Brengsek. Hahaha, dasar pecundang. Kapten Liu, terima kasih atas bantuan Anda. Nanti keluarga Yo pasti akan membalas budi Anda dengan setimpal. Hahaha, gampang diatur. Borgol dia untukku. Bos, kenapa dia tidak melawan? Tidak boleh melawan. Dia orang dari pasukan pengawal. Yang memimpin adalah wakil komandan pasukan pengawal. Kalau Liu Zheng melawan, Kita semua akan mati. Lalu bagaimana? Aku harus menyelamatkan bos. Aku tidak bisa diam saja melihatnya ditangkap. kamu pergi juga apa gunanya? Aku akan mencari pamanku. Dia adalah komandan utama pasukan pengawal. Aku pasti punya cara. Yeming. Kamu sudah membocorkan rahasia negara yang sangat penting. Kamu tahu apa hukumannya? Hahaha. Benar sekali. Hahaha. Bukan kau, brengsek, yang menentukan. Ada banyak cara untuk membuatmu mengaku. Hentikan. Komandan utama. Anda, kenapa datang ke sini? Kalau aku tidak datang. Apa kau mau bertindak seenaknya seperti hakim? Sudah cukup, Kapten Li. Kubilang lepaskan orang itu. Tapi bajingan ini, dia. Sudah kubilang lepaskan dia. Baik, baik, baik. Terima kasih. Tidak perlu. Sisi yang memintaku datang menyelamatkanmu. Selain itu, dia juga sudah membantumu mengumpulkan semua bukti kejahatan keluarga Yo.
Setelah ini, jangan temui kami lagi. Paman, aku hanya punya satu teman, yaitu Ye Ming. Paman harus menolongnya. Hah, Sisi, Paman bisa menyelamatkan temanmu itu. Bahkan bisa membantumu menghancurkan keluarga Yao. Baik. Aku akan pulang bersamamu. Bos. Bos, akhirnya kamu keluar juga. Pasti si bocah Liu Qian itu, kan, mengganggumu lagi. Aku akan samperin dia untuk perhitungan. Bos, apa? Apa dia sudah pergi? Cuma keluar gali dari ibu kota. Cepat atau lambat, aku pasti akan merebutmu kembali. Bos, lalu kita sekarang mau apa? Pergi. Ke pesta pernikahan Liu Qian-kun. Aku akan menuntut keadilan. Bang, sudah saya selidiki. Bocah itu adalah Ye Ming. Liu Zheng sudah mengamankannya. Tidak perlu terburu-buru. Besok adalah hari pernikahanku. Tunggu sampai masalah ini selesai. Baru aku akan memberinya pelajaran. Bagaimana persiapan pernikahannya? Tenang saja, Bang. Semua keluarga, baik besar maupun kecil, sudah menerima undangan dari kita. Hahaha. Itu Xiao Yuchen. Apa? Dia masih tidak mau bicara. HMPH, jalan ini. Tidak tahu diuntung. Apa maumu? Kamu tanya apa mauku? Jalang. Besok kamu akan menjadi milikku. Masih saja memikirkan pecundang itu. Shen Bing bukan pecundang. Memangnya dia mencintaimu? Kamu tidak akan pernah mendapatkan cincin itu. Hahaha. Kamu pikir cincin yang ada di tanganmu itu untuk menikahimu? Mungkin kamu belum tahu, ya? Kakak Xieting Mu itu. Dia belum mati. Dan sekarang dia ada di tanganku. Kalau kamu tidak ingin dia mati, besok akan jadi pertarungan seru. Aku tahu. Kamu tahu, kan cara mainku? Pak Yo. Apakah Anda bersedia menerima wanita ini sebagai istri Anda? Mengikat janji suci pernikahan dengannya. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan miskin maupun kaya. Untuk selalu mencintai dan menghormatinya. Dan tetap setia kepadanya selamanya. Sampai maut memisahkan. Tentu. Dia tidak bersedia. Yu Ming si pecundang. Dia kabur dari pasukan penegak hukum. Kabur? Siapa bilang aku kabur? Serahkan rekamannya sekarang juga. Wanita ini. Kak, menurutku dia kabur dari pasukan penegak hukum. Kemungkinan besar dia kabur dari penjara. Haha, kabur dari penjara? Ya, pantas saja nyalinya gede banget. Ternyata dia buronan. Brengsek, seharusnya dia ditangkap. Memangnya aku perlu kabur dari penjara? Lize sendiri yang mengantarku keluar. Lize sendiri yang melepaskanku. Sialan, Ye Miao, kamu tahu siapa itu Lize? Hah? Dia itu, kapten tim dari pasukan penegak hukum, Su Wei, Kuo si muka lebar. Ye Ming, 3 tahun lalu kamu mengkhianati teman-temanmu. Dan jadi pengkhianat. Tidak. Bukan aku. Semua temanmu mati. Dan cuma kamu yang masih hidup. Kamu pikir kamu pantas bebas? Yu Xuan, bukan aku. Bukan aku. Oh, jadi benar Kapten Lize yang melepaskanmu.
Nggak sadar diri kamu itu siapa? Dasar pecundang, pantas saja semua temanmu mati. Shen Qiankun, kamu pantas mati. Kak Xuan, Xuan. Kenapa? Tolong, serahkan dirimu. Ya, anggap saja aku memohon padamu. Menyerah. Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu katakan? Dasar pecundang, kamu tidak dengar apa kata istriku. Ye Ming, Ye Ming. Demi Yu Xuan. Aku beri kamu kesempatan untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, sekarang juga akan kuserahkan kamu, si buronan ini, pada tim penegak hukum. Kukatakan sekali lagi. Aku tidak kabur dari penjara. Siapa yang bisa membuktikan kamu tidak kabur? Kamu tidak akan bisa lari. Sue, aku bisa membuktikan kalau bos tidak kabur dari penjara. Kamu bisa membuktikan kalau bos tidak kabur. Komandan Li Zi sendiri yang melepaskannya. Memangnya dia itu siapa? Omongannya bisa langsung dipercaya. Sialan, cuma orang pincang. Benar. Orang pincang di hadapan kalian ini. 3 tahun yang lalu juga seorang pengkhianat. Hahaha, pengkhianat. Kalau tidak terima, ayo berkelahi. Kutanya sekali lagi. Kalau kamu tidak mau dia mati, besok. Bos, Kak Xuan, bos. Dia bukan buronan. Aku datang untuk menyelamatkan. Kalau begitu, selanjutnya, mari kita hitung urusan yang lain. Apa maksudmu? Nyawa 43 saudaraku. Akan kamu bayar dengan apa? Pecundang, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kematian saudara-saudaramu itu disebabkan karena kamu kabur dari pertempuran? Sebenarnya, apa kebenarannya? Aku yakin kamu lebih tahu dari siapapun. Tentu saja aku tahu. Kenyataannya adalah kamu mengkhianati saudara-saudaramu. 2 hari yang lalu, kamu ditangkap oleh Liu Zheng atas tuduhan pengkhianatan negara. Hari ini kamu berhasil kabur. Dan sama sekali tidak menyesal. Kalau begitu, akan kupanggil petugas untuk menangkapmu kembali, pengkhianat. Petugas, bagus. Panggil saja mereka kemari. Kita lihat saja mereka akan menangkapku atau menangkapmu. Lucu sekali. Memangnya kamu itu siapa? Kapten Liu Cheng itu. Saudaranya Dale. Otakmu sudah tidak beres, ya? Kamu. Niu, cepat pergi. Kamu pergi? Kenapa kamu yang harus pergi? Aku sudah susah payah membawamu pergi dari Tuanyo. Sudah, jangan ribut. Sudah, jangan ribut lagi. Aku yang ribut. 43 nyawa. 43 nyawa saudaraku melayang di tangan Yao Qiankun. Xiao Yusuan boleh saja tidak mengakui mereka sebagai saudaranya. Tapi aku, Ye Ming, tidak bisa. Aku akan pertaruhkan segalanya untuk menuntut keadilan bagi mereka. Karena kau cari mati. Akan kupenuhi keinginanmu. Keluar. Sialan. Hentikan semuanya. Sedang apa kalian semua di sana? Sedang apa kalian semua? Yo, haha. Kapten Liu, cepat sekali Anda datang. Hahaha, selamat, selamat, ya. Menang 500, haha. Di mana buronan dari desa Liu yang kau bilang? Dari Jincheng, benar. Itu dia, Ye Ming. Cepat tangkap dia. Buronannya adalah dia. Benar, Kapten Liu.
Anda tidak tahu betapa sombongnya anak ini tadi. Cepat jongkok. Tuan Ye. Hahaha, kenapa? Apa Kapten Liu mau menangkapku lagi? Mana mungkin. Anda kan dilepaskan langsung oleh kepala Kapten Lize. Mana berani saya menangkap Anda? Hahaha. Kapten Liu. Apa kamu tidak salah lihat? Ketua tim kamu. Mana mungkin berurusan dengan orang rendahan seperti dia? Dia itu cuma seorang buronan. Buronan sialan. Kau masih mau bicara? Hah? Coba bicara lagi, akan kujebloskan kau ke penjara seumur hidup. Apa jangan-jangan Anda ditipu olehnya? Dan kau, tutup mulutmu. Kau sudah membuat masalah besar. Nanti aku akan berurusan denganmu. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda soal ini? Yao Qiankun telah membantai 43 saudaraku. Nyawa tentu saja harus dibayar dengan nyawa. Ye Mei, kau memfitnah. Kematian saudara-saudaraku jelas disebabkan olehmu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yo kami. Tidak ada hubungan. Kau mengirim orang untuk menggali kuburan saudaraku. Berani kau bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau berulang kali mencoba membunuhku. Berani kau bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau. Apa buktimu? Memang tidak ada bukti. Jangankan meninggalkan bukti. Bahkan jika Li Zezeng datang, dia tidak akan bisa menyentuh keluarga Yao kami. Sehelai rambut pun. Jadi, tidak ada bukti. Soal bukti, ya. Baiklah, kalau begitu akan kuberikan kalian bukti. Long Tian, tunjukkan barang yang diberikan Kapten Li Ze pada kita. Semuanya, silakan lihat. 3 tahun yang lalu. Saudara-saudaramu itu. Kuburan saudara-saudaramu yang kau kenal itu. Sudah keluarga Yao kami gali semuanya, kan? Bagaimana mungkin? Waktu itu. Jelas-jelas tidak ada orang lain di sekitar. Mulan, apa kau tidak pernah berpikir? Kenapa waktu itu hanya aku seorang yang ada di sana? Kau. Lihat perbuatanmu ini. Kepala keluarga Yao, ikutlah bernyanyi denganku. Apa? Kamu mau menangkapku? Kamu, seorang kapten penegak hukum rendahan, tidak akan bisa menangkapku. Kepala keluarga Liu, apa kau kesini untuk membunuhku? Kapten penegak hukum tidak bisa menangkapku. Kapten, ini namanya melawan saat ditangkap. Melawan. Para pendekar turun-temurun. Bahkan kalaupun kapten penegak hukum Li Ze sendiri yang datang, tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Arg. Sekarang tidak lagi. Hei, sudahlah. Bagaimana mungkin? Aku ini hanya pecundang. Ini tidak mungkin. Tangkap dia. Oke. Cepat, maju. Ye Ming, kau akan mati mengenaskan. Keluarga Ji akan datang untuk membalaskan dendamku. Aku akan menunggumu di neraka. Ye Ming. Ampuni aku, kakakku yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sudah, ayo pergi. Yao Qiankun sudah menerima hukumannya. Seharusnya kau ikut denganku, kan? Li Xuan. Yao Qiankun sudah dihukum. Apa kau mau ikut denganku? Aku tidak bisa ikut denganmu. Kenapa? Yao Qiankun kali ini sudah pasti mati. Tidak ada lagi yang bisa mengancammu. Bukan karena itu. Aku sudah menikah. Sekarang, aku adalah bagian dari keluarga Yo. Kak Yusuan. Ye Ming, maafkan aku. Tapi aku punya alasan yang membuatku harus menolakmu. Bos, cepat kejar dia. Kak Yusuan. Dia. Sudahlah, jangan dikejar lagi. Kamu pergi siapkan semuanya. Aku mau menemui wanita ini. Yazi sudah ditangkap. Terus bagaimana ini? Masih tanya bagaimana? Tentu saja kita harus kabur. Apa yang kalian panikan? Baru Yo Qiankun yang ditangkap. Kalian berdua,
bereskan barang-barang. Aku mau lihat reaksi keluarga Ji. Mengingat Yo Qian Kun sudah mengabdi begitu lama pada keluarga Ji. Apa mereka akan marah atau tidak? Aku. Long Zeng, Zhang Yunqi, Guang. Saudara-saudaraku, dendam kalian sudah kubalaskan. Bos, lalu selanjutnya kita pergi ke Didu. Dendam sudah terbalas. Tapi budi baik belum terbayar. Maksudmu Kak Shishi, ini bukan hanya demi Shishi. Yo Qian Kun, bajingan tua itu, sebelum ditangkap, dia menyebut nama Ji Jian. Kurasa mereka juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Anak durhaka, anak durhaka. Apa kamu mau membuat ayah mati karena marah? Siapa yang menyuruhmu menemui pengkhianat itu? Ye Ming bukan pengkhianat. Tutup mulutmu. Aduh, ayah, tenangkan diri Anda. Adik, dia. Sudahlah, Kak. Aku tidak butuh kamu pura-pura baik di sini. Apa maksudmu? Aku memberitahu ayah kalau kamu kabur diam-diam. Itu juga demi kebaikanmu. Lagi pula, bosmu itu, reputasinya di Didu sudah diketahui semua orang. Aku katakan sekali lagi, dia bukan pengkhianat. Diam. Apa dia pengkhianat atau bukan? Aku Jisia. Tidak begitu. Yang kupedulikan adalah, apakah cincin itu benar-benar ada di dalam lemari itu atau tidak? Sudah, tutup mulutmu, bajingan tua. Kulihat Li Shishi menaruhnya di rumah keluarga Li kalian. Ditanya juga percuma. Kalau tidak, serahkan saja dia pada keluarga Ji kami. Tuan Li sepertinya tidak akan keberatan. Bawa pergi perempuan murahan ini. Lepaskan aku, lepaskan tuan muda ketujuh. Mataharinya terik sekali. Memang lagi musim panas. Wen, aku pergi dulu sebentar. Untuk sementara, rumah ini kuserahkan padamu. Jadi, ini ibu kotanya? Ya, bos. HM. Wah, gedungnya putih banget. Maksudku, dadanya besar banget. Lihat apa kamu. Kerjamu tidak becus, matamu juga payah. Rasakan akibatnya nanti. Ngapain kamu sendirian ke sini, brengsek? Siapa yang suruh kamu masuk? Saya. Saya cari orang, dasar kampungan. Bukannya bertani di desa, malah datang ke sini. Saya. Apa saya? Cepat enyah dari sini, bau. Cara bicaramu itu keterlaluan sekali. Dan kamu, DSR ini, muncul dari mana? Tahu tidak dari mana? Bos. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata kamu ini komplotan si pincang ini. Kuperingatkan, jaga mulutmu baik-baik. Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Dasar pincang, pincang, pincang. Coba katakan sekali lagi. Berani kamu menyentuhku. Beraninya kau menyentuhku, brengsek. Kamu tahu siapa aku? Hah, tidak pernah ada yang berani menyentuhku seujung kuku pun. Enyah. Dua bajingan ini menindasmu. Patahkan kakinya. Sobat. Kakimu mau patah sendiri. Atau perlu kami yang bantu? Aku ini teman nona besar Li kalian. Coba sentuh aku kalau berani. Kalian bengong apa? Lihat saja gaya sok-sokan kalian itu. Kalian pasti mengira kalau mereka ini benar-benar teman Nona Li, kan? Cih, hampir saja membuatku kaget. Dasar dua sampah tak berguna. Kan, sudah kubilang. Nona muda kita, mana mungkin berteman dengan dua sampah seperti kalian? Wai, jangan diam saja. Hajar mereka, siapa yang berani, lawan. Ada apa ini? Mau lari kemana kalian? Presdir Li, selamat datang. Anda kakaknya Shishi, kan? Kami temannya. Apa? Jadi kalian benar-benar teman Nona Li, Presdir Li. Maafkan saya tidak tahu. Teman apa? Adikku tak mungkin berteman dengan orang seperti kalian. Dasar bajingan, kalian berani menipuku lagi. Di mana Shishi? Aku mau bertemu Shishi. Si Jalang Li Shishi itu sudah mampus di rumah keluarga Ji sana. Apa katamu? Kalian apakan Shishi? Apa maksudmu kami yang mengapakan dia? Li Shishi sendiri yang mencuri barang milik keluarga Ji. Tuan Besar Li, demi meredakan amarah keluarga Ji, telah mengusirnya dari keluarga. Apa urusannya denganku? Kamu bohong? Kak Shishi adalah kepala keluarga Li. Mana mungkin dia mencuri barang dari keluarga Ji? Kepala keluarga Li. Wah, maaf sekali. Ya, kepala keluarga Li sekarang adalah Lili. Lemparkan mereka keluar.
Sialan, sudah bosan hidup, ya, beraninya menipu aku, semuanya, habisi mereka. Bang, kami kesini hanya ingin mencari Shishi. Jangan paksa aku turun tangan. Mencari Li Shishi, HMPH. Pikirkan saja cara keluar dari sini hidup-hidup. Serang. Iya. Biar aku mati saja. Dasar pengemis sialan. Bagaimana mungkin kau? Akan kuulangi sekali lagi. Jaga mulutmu baik-baik. Longtian, kita pergi. Hei, Tuan Muda Ji. Bukannya kamu terus mencari seseorang bernama Yan Li? Dia sudah muncul. Kenapa juga kamu harus begini? Membuat dirimu jadi seperti ini. Dasar bajingan. Sampah. Bosku pasti akan datang untuk balas dendam. Sialan. Maksudmu si pecundang Yanming itu? Bukankah cincin itu ada di tangannya? Sekarang ini, aku akan membuatnya hancur lebur sampai jadi abu. Maka cincin itu pun akan jadi milikku. Hahaha. Oh. Aku lupa memberitahumu. Aku masih punya satu kabar lagi. Informasi tentang cincin itu kudapat dari keluarga Yao. Tepatnya dari Jinming. Xiao Yusuan dari keluarga Yao. Tidak mungkin. Kak Yusuan. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Perasaan yang kau bicarakan itu tidak ada harganya di hadapan keuntungan. Begitu aku dapat cincinnya, aku akan mengirimmu dan Yanming MU itu ke alam baka. Oh. Sepertinya. Jitian, keluar kau. Kukira siapa? Bukankah ini si pengkhianat keluarga Ye dari 3 tahun lalu? Jadi benar kau orangnya. Serahkan orang itu padaku. Oh, maksudmu si bedebah itu. Cari mati. Akhirnya kau datang juga. Pecundang tetaplah pecundang. 3 tahun berlalu, kau tidak ada kemajuan sama sekali. Aku heran, kenapa Li Shishi bisa memilih pengecut sepertimu. Kalau kau berani menyentuh Shishi sedikit pun, seluruh keluargamu akan kubuat jadi tumbalnya. Oh, kamu malu ya? Memangnya kau itu siapa? Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Biar ku beritahu. Tukar cincin dengan cincin. Ternyata keluarga Ji kalian mengincar benda ini. Sepertinya cincin itu memang ada padamu. Yeming, Yeming. Aku sarankan kau tahu diri. Serahkan cincinnya. Kalau tuan muda ini sedang baik hati, aku mungkin akan melepaskanmu. Si jalang Li Shishi itu. Kau mau cincinnya? Boleh, lepaskan Shishi dulu. Kalau mau cincinnya, lepaskan Shishi dulu. Dasar pecundang, apa hakmu membandingkan diri dengan aku? Aku beri kau waktu 3 detik. Coba kau berkaca dulu. Tiga, 2, 1. Tunggu. Keluarga Ji tumbang tanpa suara. Wilayah sebesar ini, tidak boleh ada yang main belakang tanpaku. Lalu aku harus bagaimana? Bahkan kau pun tidak bisa mengatasinya. Persetan dengan keluarga Ji. Keluarga Yo kita memang lemah. Tapi bagaimana mungkin keluarga Ji bisa sepenuhnya? Semua keluarga besar dan kecil di ibu kota. Para tetua, silakan masuk. Disamakan dengan keluarga G. Kami dari keluarga Zhao yang pertama menolaknya. Kami dari keluarga Qian juga tidak setuju. Kami dari keluarga San setuju. Setuju. Aduh, apa yang dikatakan Tuan Muda Ji memang benar. Kami semua menyukaimu. Keluarga Ji ingin mengambil semuanya sendiri. Ini keterlaluan. Keluarga Ji mau untung sendiri. Apa yang ditakutkan?
Memangnya hanya ada keluarga Ji kalian di sini. Keluarga Ji mau menguasai segalanya. Kue sebesar ini, masa kami tidak dibagi sepotong pun? Keterlaluan sekali, bukan? Saya rasa, Tuan Besar Ji juga bukan orang yang tidak tahu aturan. Lagi pula, bukannya kakek Ji sedang mengasingkan diri. Keluarga Yo tentu punya cara mereka sendiri untuk tahu. Baiklah, kalian semua menginginkan cincin itu. Cincin itu ada padanya. Kalau mau, ambil saja sana. Monyet, serahkan pedangnya. Serahkan pedang si Liang. Kalau tidak, Tidak ada tempat untukmu di Huaxia. Li Jianming. aku tidak menyangka setelah Yao Qiankun mati, kamu malah jadi pengikut keluarga Yao. Apa kamu lupa bagaimana saudara-saudara kita mati 3 tahun lalu? Kamu juga begitu mengaguminya. Semuanya, ayah saya, mungkin tidak tahu, ya, Xiao Yusuan yang ada di hadapan kalian ini, 3 tahun lalu. Siapa tahu hari ini mereka berdua ini berkomplot. Keluarga Lu, kalian harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Kalau cincinnya benar-benar ada padamu, sebaiknya cepat serahkan saja. Begini, kan, jauh lebih baik. Tapi ini, kan, demi kebaikanmu. Xiao Yusuan, aku tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Semuanya ingin cincinnya, kan? Baik. Asalkan dia melepaskan Shishi, aku akan langsung menyerahkan cincin ini pada kalian semua. Bocah tengik, kamu sudah lupa diri, ya, iya. Apa kamu mau bermusuhan dengan kami, 4 Raja Langit? Baik. Orangnya sudah kalian lihat. Kerjanya cuma mendesah saja. Tuan, mohon tunggu sebentar. Dengarkan aku, keluar sekarang. Besok aku akan menunggumu di depan gerbang villa. Kalian keluar dulu, cari tempat untuk sementara. Setelah aku keluar nanti, akan kujelaskan semuanya padamu. Tapi, Dengarkan aku, keluar dulu. Qiangzi, mereka semua sudah pergi. Sudah waktunya serahkan cincinnya, kan? Mau cincinnya, kan? Aku tidak punya cincinnya, apa yang harus kukatakan? Dasar bocah, kau mempermainkanku. akan kutampar kau sampai mati. Hanya modal sombong dan bodoh. Aku ini sudah berlatih sampai ke tulang sumsum. Satu tendangan saja bisa meremukkan tulangmu. Cukup. Di mana cincinnya? Cepat katakan padaku. Coba sentuh aku sekali lagi. Kakekku tidak akan melepaskanmu. Kakek, kakek. Aku akan mengambil semua warisannya, dan cepat atau lambat, kau juga akan kubereskan. Cukup. Hentikan. Ini terakhir kalinya aku mendengarkanmu. Ye Miao, tolong serahkan cincinnya, ya. Siu-siu. Kamu sebegitu menginginkan cincin itu. Baiklah. Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Mulai hari ini dan seterusnya. Antara kau dan aku, selesai sudah. Cincin keluarga Yao ini. Para keluarga sekalian, jangan khawatir. Karena keluarga Yo kami sudah menyebarkan beritanya. Kami pasti tidak akan menikmatinya sendirian. Besok, saya akan berada di balai lelang terbesar di ibu kota. Untuk melelang cincin ini. Saat itu tiba, siapa yang mampu, dialah yang akan mendapatkannya. Para kepala keluarga tidak keberatan, kan? Bagus, biar kekuatan yang berbicara. Bukankah sudah kubilang? Saat aku sedang berlatih. Jangan ganggu aku, kakek. Cincin yang kakek suruh saya cari sebelumnya. Cincinnya sudah ketemu. Cincinnya. Cincinnya ada di tangan seorang wanita bernama Xiao Yusuan. Xiao Yusuan. Iya. Kakek, selain itu, wanita itu besok akan mengadakan lelang. Dan menjual cincin itu. Dilelang? Ya. Boleh juga. Besok, aku sendiri yang akan datang ke sana. Sebarkan beritanya. Besok,
keluarga Yo kami akan melelang cincin warisan. Semua keluarga terpandang di ibu kota dipersilakan hadir. Siapa yang mampu, dialah yang akan mendapatkannya. Itu Ye Ming. Semoga krisis yang akan datang tidak akan berdampak padamu lagi. Bos, keluarga Ji. Soal keluarga Ji, kamu tidak perlu khawatir. Ada aku di sini. Karena kamu sudah memanggilku bos, tentu saja aku akan menjagamu. Bos, gawat, Kak Yusuan. Tenang, bicara pelan-pelan. Kak Yusuan, dia mau melelang cincin itu. Dilelang? Iya, bos. Menurutmu kenapa Kak Yusuan melakukan ini? Dia begitu menginginkan cincin itu. Kenapa setelah mendapatkannya, dia malah mau menjualnya? Xiao Yusuan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Long Tai, aku akan pergi ke tempat pelelangan. Kamu tetap di sini, jaga Shishi. Yo Yusuan, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan mengeluarkan cincin ini untuk dilelang. Apa keluarga Yo Mu itu tidak tahu? Apa arti dibalik semua ini? Tuan Besar Zhao, Anda bercanda. Sekalipun benda ini adalah harta karun, seseorang harus punya kekuatan untuk menjaganya. Keluarga Yo kami hanyalah keluarga kecil. Isi dari cincin ini lebih pantas untuk Anda sekalian. Ternyata kamu tahu diri juga. Kalau begitu, ayo cepat mulai. Cincin ini adalah cincin warisan yang legendaris. Di baliknya melambangkan warisan dari sang penari. Sekarang, penawaran boleh dimulai. Saya tawar 10 juta. Ini adalah cincin dengan warisan kuno. 10 juta? Kamu kira ini untuk mengusir pengemis? Keluarga San menawar 30 juta. Keluarga Kuan menawar 100 juta. Maaf ya, semuanya. Keluarga Kian kami ini tidak punya apa-apa, selain uang. Haha. Punya uang. Kalau begitu, transfer saja uang keluarga Kian Mu ke rekeningku. Hah, Kalau begitu, kenapa tidak sekalian saja uang keluarga Kian Mu itu ditransfer ke keluarga Jiku? bagaimana? Ahahahaha. Ji Hong. Kenapa dia bisa ada di sini? Monster tua ini. Kulihat dari raut wajah kalian semua. Sepertinya tidak menyambut kedatangan Ji ini, ya. Kakek Ji, kenapa Anda bicara seperti itu? Ini adalah acara lelang. Keluarga Ji adalah keluarga besar yang begitu berpengaruh. Tentu saja kami menyambut Anda. Lagi pula, ini kan cincin Gu, lelang. Haha, karena aku, Ji Hong, sudah datang. Maka acara lelang ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Cincin Gu ini, aku ambil. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Kakek Ji, sikap Anda ini sepertinya agak terlalu. Kamu bicara padaku. Memangnya kamu itu siapa? Tidak pantas bicara denganku. HMPH. Cincin Gu ini. Kami dari keluarga Ji menginginkannya. Siapa yang tidak terima? Maju sini, akan kubuat dia bereinkarnasi. Hebat sekali gaya kalian, ya. Hebat sekali gaya keluarga Ji. Haha, ternyata kamu, si pecundang ini. HMPH. Tidak kusangka kamu masih berani kembali. Ya, tapi, aku, Ji, memang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu sendiri yang mengantarkan cincin ini kemari. Aku, Ji, tidak tahu harus mencarinya sampai kapan. Mengantarkannya untukmu. Kudengar ucapanmu, Ji Hong, sepertinya terlalu sombong. Cincin ini adalah hadiah dariku untuk Nona Xiao Yusuan. Apa hubungannya barang setengah sen pun dengan keluarga Ji kalian? Xiao Yusuan. HMPH. Memangnya dia itu siapa? Lalu kamu, Ye Ming, memangnya siapa? Kubilang cincin ini milikku. Maka ini milikku. Bawa dia pergi. Bocah ingusan, beraninya kamu. Ye ah.
Kelihatannya, reputasimu, Jin Hong, tidak sebesar bualanmu. Ini. Bagaimana mungkin? Aku ini seorang pendekar tingkat tulang iblis. Tingkat tulang iblis. Hancur lebur begitu saja. Kau bajingan cilik. Kamu tahu apa arti dari cincin pusaka ini? Cincin ini melambangkan warisan keluarga ahli bela diri kuno, keluarga Xiao. Kamu mungkin punya nyawa untuk mengambilnya, tapi tidak akan punya nyawa untuk memakainya. Apa keluarga Xiao itu sangat kuat? Benar. Keluarga Xiao adalah keluarga ahli bela diri kuno yang terkenal di ibu kota. Kepala keluarga Xiao, Xiao Qianqi. Ilmunya sudah mencapai tingkat tubuh baja abadi. Dasar sampah, berani-beraninya kamu meremehkannya. Tubuh baja abadi. Kenapa? Takut. Kalau begitu, serahkan saja cincinnya. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti anak buahmu yang sudah mati itu. Kamu seharusnya tidak menghina saudara-saudaraku yang telah gugur. Kamu. Mau apa? Hei, kamu tidak boleh membunuhku. Aku ini kepala keluarga Jin. Kamu tidak boleh membunuhku. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Kamu, sampaikan pada keluarga Xiao itu, kalau mereka mau cincin ini, suruh mereka datang mencariku. Xiao Yusuan, ikut aku. Yeming, lepaskan aku. Xiao Yusuan, kalau aku tidak salah duga, kamu ini orang dari keluarga ahli bela diri kuno Xiao, kan? Xiao Yusuan, kalau tebakanku benar, kamu adalah anggota keluarga ahli bela diri kuno Xiao, kan? Sebenarnya, apa arti dari cincin ini? Katakan padaku, puluhan saudaraku mati karenanya. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Yanzi, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa memberitahumu. Selain orang dari keluarga Xiao, siapapun yang mendapatkan cincin ini, akan diburu tanpa henti sampai mati. Jadi, kamu mengambilnya kembali dariku. Untuk melindungiku, kan? Aku melakukannya untuk balas dendam. Yeming, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Orang-orang keluarga Xiao sudah dalam perjalanan. Li Xuan. Li Shishi, dasar jalang. Beraninya kamu benar-benar kembali. Siapa itu? Jangan cari masalah. Aku sudah muak. Aku benar-benar tidak habis pikir kamu masih punya muka untuk tetap tinggal di sini. Benar, sebelum ayah bercerai, dia tidak mengusirku dari rumah. Kamu sendiri yang bilang kakak tertua itu seperti ibu. Tahu, kalau kamu tahu diri, bangun dan enyah dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil orang untuk melemparmu keluar. Apa kamu tidak takut ayah kembali? Dia kembali. Untuk jalang pengkhianat sepertimu. Aku tidak percaya si tua itu masih akan melindungimu. Lemparkan dia keluar. HMPH. Shishi, bukankah hari ini kamu sangat sombong? Turun kamu. HMPH. Masih berani sombong? Hah, mati saja kau, Shishi. Mau apa kalian? Dasar pincang sialan, setia juga pada majikanmu. Kalau mau setia, carilah majikan yang lebih baik. Apa gunanya melindungi seorang jalang? Kenapa tidak ikut dengan Kak Wenwen kami saja? Kak Wenwen, aku tidak mau si pincang sialan ini. Kalian semua. Apa kalian tidak takut bos kami kembali dan menuntut balas? Bos. Maksudmu si pecundang yang bernama Yemin itu, kan? Dia sudah menyinggung ketua lembah. Apa mereka masih hidup? Kamu bilang apa? Bagaimana kabar bos dan yang lainnya? Kak, aku mohon padamu. Tolong kasih tahu aku. Ya, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Kalau wajahmu ini sudah kuhancurkan, baru akan kuberitahu. Inilah akhir dari seorang pecundang. Tak diinginkan oleh dunia. Lebih keras. Coba saja. Bos. Bos, aku kira. Kamu sudah kembali. Jadi kamu yang menindas Shishi. Oh, kukira siapa? Ternyata pecundang sepertimu ini.
Kukira kamu sudah lama mati di tangan keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Bagaimana kamu bisa tahu soal ini? Bagaimana aku tahu? Perintah penangkapan bintang 5 dari keluarga Xiao untukmu sudah diketahui seluruh kota. Menurutmu, bagaimana aku bisa tahu? Perintah penangkapan bintang 5. Jangan-jangan pecundang sepertimu ini masih belum tahu. Kepala keluarga Xiao, Xiao Tianz, mencarimu di seluruh ibu kota. Kau pasti akan mati. Cepat berlutut dan minta ampun pada Kak Wenwen. Mungkin saja, dia masih bisa mengampuni nyawamu dan si bodoh ini. Ini kedua kalinya aku bilang padamu. Jaga mulutmu. Kakakmu mau apa? Kak Wenwen, cepat tolong. Cukup. Aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Kalau kamu ada di sini, tamatlah riwayatmu. Aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Tamatlah riwayatmu. Bos, cepat pergi. Keluarga Xiao adalah keluarga ahli bela diri kuno. Orang-orang yang datang pasti para ahli bela diri. Tenang saja, jangan khawatir. Selama bukan kepala keluarga yang tubuhnya sekeras baja itu. Sebanyak apapun prajuritmu, tetap tidak bisa menjaganya, kan? Tuan Muda Xiao, Anda sudah datang. Keluargamu. Milik keluarga Xiaoku. Maksudmu cincin yang ini, kan? Kalau begitu, suruh si anjing tua Xiao Tianci itu datang sendiri untuk mengambilnya. Memangnya Yeming itu siapa? Apa dia pantas sampai kepala keluarga kami yang turun tangan? Kalau kamu tahu diri, serahkan cincin itu. Akan kubuat kau cacat. Hahaha, begitu? Ya, baiklah. Lepaskan. Brengsek. Apa? Aarg. Sial, kok bisa hancur? Toya emasku. Hebat juga orang ini. Sepertinya dia lawan yang tangguh. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Bos. Hari ini, aku harus mengambil kepalamu. Untuk menunjukkan keagungan keluarga Xiao. Wah. Bukankah keluarga Xiao Emil itu keluarga persilatan kuno? Kenapa malah mengirim orang aneh sepertimu kemari? Di mana para pendekar kuno keluargamu? Pendekar kuno? Kamu pikir mereka itu kubis busuk? Di keluarga Xiao, hanya ada kepala keluarga kami, Xiao Tianci. Kalau begitu, Xiao Tianci. Kalau begitu, pulang dan katakan pada si tua bangka itu, kalau mau cincin ini, suruh dia datang dan ambil sendiri. Kenapa kamu belum pergi juga? Perlu aku yang melemparmu keluar. Mengenai hal itu, kamu mau melakukannya sendiri atau perlu aku bantu? Apa yang mau kamu lakukan? Tadi bukannya kamu mau menggores wajahku. Sekarang giliranmu, kan? Aku ini anak dari keluarga Li. Dulu. Kamu, tolong ampuni aku. Asalkan wajahku tidak kamu rusak. Kamu boleh suruh aku melakukan apa saja. Aku mohon. Jangan sentuh aku. Adik, tolongin kakak. Kakak nggak mau wajah kakak rusak. Aku nggak mau wajahku rusak. Ya sudahlah. Bagaimanapun juga, dia kan kakakku. Mulai detik ini. Apa itu saat-saat indah? Kamu dengar tidak? Hei. Kamu anak kemarin sore, gak bisa menangkap dia. Malah wajahmu dipukuli sampai bengkak. Coba katakan, apa gunamu? Misi kali ini gagal bukan salahku. Ini semua karena Yeming itu. Di dia kenapa? Di dia. Dia hebat sekali. Berhenti. Kali ini. Misiku gagal. Aku tahu aku bersalah. Aku bersedia. Aku bersedia menebus kesalahanku. Bagaimana caranya menebus kesalahan? Apa kamu mau memohon pada Yeming itu untuk mengembalikan cincinnya?
Aku. Diam kamu. Sepertinya masalah ini harus aku tangani sendiri. Nona muda sudah kembali. Yusuan. Yusuan, kamu. Jangan mendekat. Ayah, aku kembali karena ada satu hal yang butuh bantuan ayah. Katakan saja, Yusuan. Jangankan 1 permintaan. 100 permintaan. 1000 permintaan pun, ayah akan kabulkan untukmu. Ayah tidak boleh menyentuh Yeming. Yeming, maksudmu bocah yang mengambil cincin pusaka keluarga Xiao kita. Apa hubunganmu dengannya? Bukan hubungan seperti yang ayah pikirkan. Dia adalah bosku, Xiao Yusuan. Aku akan mengambil kembali cincin itu. Tapi sebagai gantinya, kamu tidak boleh menyentuh Yeming. Yusuan. Kamu setuju atau tidak? Baik. Asalkan kamu bisa membuatnya mengembalikan cincin itu, aku bisa berjanji untuk tidak menyentuhnya. Lisuan, apa kamu tidak bisa memaafkan papa? Kapan kamu membalaskan dendam ibuku? Baru saat itu aku akan memaafkanmu. Bos. Kamu lagi apa? Gak ngapa-ngapain. Aku. Biar aku jelaskan. Ada apa? Cepat katakan. Oh, iya. Ada kabar sangat baik. Perintah penangkapanmu dari keluarga Xiao sudah dicabut. Dicabut? Seharusnya tidak. Aku masih menunggu si Xiao Tianqi itu mencariku. Bos, perintah penangkapannya sudah dicabut. Itu artinya keluarga Xiao tidak akan mengincarmu lagi. Ini kan kabar baik. Belum tentu. Siapa yang tahu apa sebenarnya rencana keluarga Xiao ini? Nona, di luar ada tamu bernama Xiao Yusuan. Dia mencari Tuan Yulong. Xiao Yusuan. Duduklah. Tidak perlu. Perintah penangkapan dari keluarga Xiao, kamu yang mencabutnya. Bisa dibilang begitu. Terima kasih. Yeming. Aku sudah membantumu mencabut perintah penangkapan itu. Sebagai gantinya, berikan cincin itu padaku. Ternyata kamu memang mengincar cincin ini. Aku melakukannya demi. Kamu bilang apa? Bukan apa-apa. Anggap saja aku memang menginginkan cincin ini. Jadi, bisakah kamu memberikannya padaku? Cincin ini bisa kuberikan padamu. Tapi, aku punya satu syarat. Aku mau bertemu Xiao Tianqi. Untuk apa kamu menemuinya? Ini adalah urusanku sendiri. Besok aku akan mengunjungi keluarga Xiao. Saat itu, cincin warisan Gu ini akan kembali pada pemiliknya. Apa? Kamu mau pergi ke keluarga Xiao? Bos, itu sama sekali tidak boleh. Benar. Meskipun keluarga Xiao sudah mencabut surat perintah penangkapanmu, tapi siapa yang tahu bagaimana sikap Xiao Tianqi itu padamu? Bos, mereka. Sudah, jangan bicara lagi. Aku pergi ke keluarga Xiao setelah memikirkannya matang-matang. Ada beberapa hal yang harus aku pastikan sendiri. Soal yang sebelumnya. Sebenarnya, masih ada lagi, tapi... Sudah, tidak ada tapi-tapian. Kalaupun Xiao Tianqi punya niat buruk padaku. Dengan tingkat ilmu bela diriku yang sekarang. Memangnya dia bisa apa? Kepala keluarga Xiao, ku dengar keluargamu memiliki warisan Gu. Bolehkah saya, Tian? Anda bercanda. Keluarga Xiao kami ini hanyalah keluarga kecil. Bagaimana mungkin kami punya warisan Gu? Benda seperti itu sudah lama hilang. Oh ya? Tapi ku dengar keluarga Xiao punya sebuah cincin warisan Gu. Atau jangan-jangan, kau, Xiao Tianqi, meremehkanku. Kau pikir aku, Tian Feng, tidak pantas melihat warisan keluarga kalian? Bukan begitu. Kenapa kamu ke sini? Xiao Zhan. Jangan terburu-buru. Ada wanita cantik di sini, apa kau tidak mau memperkenalkannya padaku? Ini putriku. Dasar munafik. Tidak punya sopan santun sama sekali. Minggir. Kepala keluarga Xiao, apa-apaan ini? Menurutku, nona cantik ini justru sangat sopan. Wah, galak juga ya. Tuan Tian, putriku memang pemarah. Minggir. Berani membuatku marah, akan kuhabisi seluruh keluarga Xiao. Coba saja sentuh aku kalau berani. Cantik. Kau belum tahu siapa aku ini? Aku ini tuan muda dari perguruan Tianwu. Berapa banyak wanita yang ingin menaklukkan gue? Gue tidak akan biarkan.
Kalau takut, lebih baik kalian nurut sama gue. Kalau gue sudah senang, urusan kalian akan mudah. Aku akan membuatmu membayar nyawa ibuku. Dia itu nona muda dari perguruan Tianfu. Kau memukulnya. Dia mau memusnahkan keluarga Xiao kita. Memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Demi melindungi keluarga Xiao, makanya kami hanya bisa pasrah melihat ibuku mati di tangan Jian Wuhen. Cara keluarga Xiao benar-benar memalukan. Serahkan wanita yang gue mau. Dan perguruan Tianwu pasti akan memberimu imbalan besar. Perguruan Tianwu. Sombong sekali. Brengsek, kau itu siapa? Gue lagi bicara sama lo. Tutup mulutmu. Beraninya lo menyuruh gue diam. Dasar pecundang, lo bahkan gak tahu siapa gue. Gue habisi lo. Tutup mulutmu. Beraninya kau memukulku. Pecundang, tamat riwayatmu. Ketua dari perguruan Tianwu. Gue akan musnahkan seluruh keluargamu. Memangnya perguruan Tianwu hebat sekali. Sialan, kukira jagoan dari mana. Bahkan perguruan Tianwu pun tidak tahu. Biar gue kasih tahu lo. Perguruan Tianwu adalah langit. Kalau gue bilang musnahkan keluargamu, pasti akan gue musnahkan. Oh ya? Kalau kau bilang begitu, seharusnya aku takut. Tapi kita lihat saja, apa kau masih hidup sampai saat itu. Dasar pecundang. Sialan, beraninya lo pukul gue lagi. Enyah lo. Terserah kau saja. Aku ini bibit langka yang unggul. Kalau kau bersamaku, kau hanya akan jadi lebih baik. Bawalah putriku dan pergilah. Jadi maksud Ketua Xiao, Tian Feng itu seorang pecundang. Tapi gerbang Tianwu tidak seperti itu. Kamu sudah benar-benar menyinggung gerbang Tianwu. Baiklah. Soal gerbang Tianwu, aku akan bantu kamu mengulur waktu. Ketua Xiao, sepertinya Anda berniat menghalangi gerbang Tianwu demi saya. Setahuku, keluarga Xiao tidak punya urusan apapun denganku. Kalau bukan karena Yusuan, sudah kuhancurkan kau jadi 8 potong. Yusuan. Aku tahu kamu selalu menyalahkanku karena dulu tidak menyelamatkan ibumu. Sudah, bengong apa lagi? Cepat lari sana. Kalau orang-orangnya sudah datang, kamu mau lari pun tidak akan bisa lagi. Kalau kita telat pergi, dia akan menyuruh orang menelepon ayahku. Para jagoan dari gerbang Tianwuku akan segera datang ke sini. Para jagoan gerbang Tianwuku akan segera tiba. Dasar jalang, kalian semua harus mati.